Jumpa lagi rekan trader Indonesia di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita tutup toko, tapi masih ada beberapa waktu ke depan untuk yang ingin melanjutkan trading, ingin masih beranalisa, mari kita beranalisa sama-sama. Dan seperti biasa, di penghujung minggu yang luar biasa hari Jumat ini, sebelum kita tutup toko, kita akan menganalisa dulu pergerakan yang terjadi pada emas. Rekan trader bisa lihat bagaimana gold bergerak sangat luar biasa. Rekan trader, saya tunjukin dulu platformnya. Nah, ini adalah analisa saya, analisa tiap hari di acara Kupas Tuntas Gold. Rekan trader bisa lihat bagaimana gold ini dia terpelanting. Kalau rekan trader lihat minggu kemarin ya, Kemarin saya menganalisa, saya kan bilang kalau dia melewati level 1979 artinya dia akan naik tinggi sampai ke 1991. Akan tetapi saya bilang bahwa kemungkinan besar gold ini akan jatuh. Dan saya memprediksikan gold itu jatuh minimal sampai di 1964 dan maksimal itu sampai di 1955. Dan apa yang terjadi rekan trader? Gold turun kemarin sampai 1955. Nah, itu dia. Ya. Dari awal saya selalu bilang bahwa kalau rekan trader nonton acara-acara saya, ya. Saya selalu bilang dari awal bahwa gold ini punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi dari 2020 ke atas, tapi dengan salah satu syarat. Hutang Amerika gagal bayar. Itu aja. Kalau seumpamanya hutang Amerika gagal bayar, tidak tertutup kemungkinan gold itu akan laju naik, tinggi terbang. Nah, akan tetapi saya sekali lagi kan saya bilang bahwa Amerika itu bukan negara kemarin sore. Amerika itu negara yang sangat matang dalam bernegara, dalam berdemokrasi. Ibarat sebuah perpolitikan, Amerika ini termasuk pemain politik yang sangat luar biasa lama. Jadi mereka sangat tahu apa yang harus dilakukan. Negara Amerika ini negara besar dan negara yang paling hutang terbesar. Wajar, pengusaha-pengusaha besar pun juga kan hutangnya besar juga kan trader. Nah, oleh karena itu saat statement yang dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen yang menyatakan bahwa Amerika dalam kegoncangan apabila gagal bayar ya, default utang Amerika terhitung tanggal 1 Juni nanti. Nah, dari situ kan dibilang bahwa apabila ini terjadi akan mengakibatkan pasar ini terombang-ambing dan pasar ini bisa punya peluang yang lebih dahsyat lagi. Ya. Dan kalau saya membaca harian investing kalau nggak salah hari ini, pergerakan apa yang terjadi sekarang ini dia udah mulai merambat sampai ke Asia. Bayangkan setelah statement itu dikeluarkan, si Joe Biden sampai membatalkan pertemuan yang penting untuk bertemu dengan ketua Partai Republik ya, untuk berbicara tentang revisi hutang yang terjadi di Amerika. Dengan maksud supaya menaikkan pagu hutangnya. Ya, karena dengan menaikkan pagu artinya mempunyai kesempatan untuk bisa dibayar lagi hutangnya ya rekan trader ya. Nah, akibatnya akhirnya dia ketemu kemarin ya, setelah pertemuan yang sangat luar biasa, rekan trader bisa lihat bagaimana tendensi yang terjadi adalah sangat luar biasa juga. Hampir sebagian mata uang banyak yang bergerak yang mempunyai korelasi positif dengan dolar mengalami peningkatan, misalnya saham-saham Nasdaq dan lain-lain ya. Sedangkan yang berkorelasi negatif Nasdaq, Dow Jones, SP 600, SP 500 dia korelasinya tinggi jadi naik ya. Sedangkan yang berkorelasi negatif seperti Euro USD dia berlomba-lomba mengalami penurunan kecuali hari ini ya. Pound sterling ya berlomba-lomba penurunan kecuali hari ini. Gold berlomba-lomba mengalami penurunan ya. Nah,
Oleh karena itu, kecuali hari ini. Oleh karena itu, khusus untuk gold, seperti yang telah saya perkirakan di analisa harian tadi, saya bilang bahwa gold ini dia akan mencoba naik palingan ya sampailah 9. Kalau naik dia akan sampai di 1970. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa harap diperhatikan rekan trader. Kenapa? Karena nanti ini ya rekan trader ya. Pada pukul 10 malam 20.00 waktu Indonesia bagian barat, itu Jerome Powell akan memberikan sebuah statement di sana. Dan statement ini adalah tentang bagaimana tingkat suku bunga yang akan terjadi, ya statement awal lah. Tentang bagaimana perubahan tingkat suku bunga yang akan terjadi pada bulan berikutnya, ya. Supaya setidaknya ada sedikit masukan atau sedikit membuat tanda tanya buat pasar. Bisa memprediksikan ke depan seperti kayak gimana, ya. Nah, ini sangat berpengaruh karena kalau kita lihat ya, kita ambil contoh aja dengan indeks dolar. Indeks dolar ini sedang turun nih, ya. Ini yang saya khawatirkan nanti di saat statement itu keluar, bukan dia turun lagi sampai di level terbawah sini, tapi dia malah bisa naik rekan trader. Naik lagi. Imbasnya apabila dia naik itu sangat berimbas terhadap gold rekan trader. Ya. Sekarang ini kan dia ada turun nih. Ya. Imbasnya kalau memang nanti dia naik, ya, kalau kita lihat ya indeks dolar Amerika, ya. Kalau dia naik, tidak tertutup kemungkinan terbanting lagi ini dolar gold rekan trader. Makanya saya bilang tidak tertutup kemungkinan terbanting lagi dia. Dan terbantingnya dia itu menurut analisa saya, ya mungkin dia bisa pertama dia sampai di level sini atau di 1950, atau dia bisa turun sampai level yang paling maksimal itu seputaran sini rekan trader. Nah, sinilah. Nah, 1943. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa faktor emas ini harus kita lihat benar-benar. Kalau seumpamanya dia turun melewati 1955, artinya menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lebih dahsyat lagi sampai di level 1943 rekan trader. Makanya saya bilang harap diperhatikan oleh rekan trader sampai menuju jam 10 nanti. Jam 10 itu ya jam 10 ya. Nah, bagaimanakah kenaikannya? Kalau kenaikan ya saya pikir kalau kenaikan yang paling maksimal dia akan mencoba, menurut analisa saya, kenaikan yang paling maksimal dia akan mencoba sampai di level sini rekan trader. Ini dia. 1976. Oleh karena itu ini saya coba gambar dulu. Nah, ini saya gambar. Nah, ini dia coba naik. Atau kalau memang nanti dia naik. Nah, kalau dia naik, nah dia akan sampai di level sini. Oke ya, nah ini dia. Itu 176. Tapi kalau dia turun dia akan sampai 1943. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang rekan trader, gold ini dia masih punya peluang tendensi pelemahan yang mendalam terus sampai nanti menuju ke berita yang akan dikeluarkan. Dan saya yakin berita itu masih bisa memberikan kekuatan dan memberikan kelemahan terhadap gold pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita hari ini. Saya sekali lagi saya cuma mau bilang buat rekan trader tetaplah analisa dan terus analisa. Ya, lihat lagi apa yang terjadi dan saya yakin rekan trader akan selalu sukses dalam trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari weekend yang luar biasa. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.